tinggalkan tempat ini atau salah satu keluarga kalian ada yang jadi tumbal. Sebelum warga nyamperin, itu tete gue pas keluar kayak jalan gini nih, gitu. Sambil kayak ngeledekin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly tentunya ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Neng Sherly kedatangan narasumber sekaligus konten kreator juga, dan dia mempunyai banyak kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor, dan tentunya itu pasti menegangkan banget ya. Gue tadi dengar sedikit sih, cuman gue pengen lebih jelas lagi, lebih rinci lagi nih ceritanya kayak gimana. Langsung aja kita kenal ke narasumbernya. Bang Hamid. Iya. Aduh, Bang Hamid. Bang Hamid asli mana? Pandeglang. Pandeglang, Banten. Iya. Atau sama, gue juga dari kakek sih, kakek di Pandeglang, Banten. Berarti Sunda ya? Iya, Sunda. Mau ngomong Sunda atau mau ngomong bahasa Indonesia? Bebas. Takutnya belum ada yang ngerti Sundanya, ya. kan? Iya, terus udah gitu mungkin banyak orang yang nggak ngerti juga bahasa Sunda ya kan. Maksud kita aja lah ya yang ngomong bahasa Sunda. Bang Hamid itu mau cerita apa di sini? Di rumah pribadi tentunya. Tapi bukan rumah pribadi sih, tapi kita tempatin sekeluarga, itu disuruh tempatin sama bos almarhumnya bapak. Oh, daerah mana itu? Daerah Jakarta Timur, masih di Depsos. Oh, Nggak jauh dari kampung Vietnam. gue kira di sana di Pandeglang. Bukan. Dan katanya konten kreator juga ya. Apa tuh nama YouTube-nya? Iya, baru bikin sih. HMD Kreator. Itu tentang horor juga? Iya. Apa tuh, podcast? Ya, podcast pendakian urban. Oh, pendakian juga. Iya. Nih bagi teman-teman nih yang suka pendakian, yang pokoknya yang suka sama kisah-kisah horor, langsung aja kepoin channelnya Hamid. Dan punya IG juga? Punya. Apa tuh? RD_ABD Hamid. Oh iya. Oh ya, mungkin ada yang mau dipromosiin nih? Ya paling soal pendakian kayak open trip, terus private trip, pendakian bersama juga. Caranya gimana tuh kalau mau open trip sama lu? Bisa lewat DM Instagram pribadi. Itu ke gunung mana aja tuh? Ya ke gunung daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah juga. Oh, jadi kalau misalkan ada yang mau open trip bisa hubungin lo gitu. Langsung ke IG-nya? IG. Oke deh. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe tolong di-subscribe, dan bagi yang mau cerita di Diary Neng Sherly tentang kisah horornya, langsung aja DM ataupun WA di IG-nya Diary Neng Sherly, itu udah tercantum nomor kita. Nggak usah berlama-lama lagi. Sini ada setan. Jadi waktu tahun 2013 kita nempatin rumah yang disuruh, bukan dikasih sih, disuruh. Jadi almarhum bapak punya bos suruh nempatin rumahnya dia, masih daerah Jakarta Timur lah, di kampung Depsos itu. Kita nempatin langsung itu. Ya pokoknya tanpa berlama-lama langsung pindahin semua barang, karena kan disuruh tempatin. Dari luar lumayan enak lah, pas sudah ke dalam beda banget. Kita mau keluar, maksudnya nggak jadi nih, tapi kan nggak enak, udah pindahin barang semuanya. Akhirnya biasalah, kayak pertama nempatin tuh kayak sehari, 2 hari, 3 hari selamatan, kayak ngajiin. Baru banget itu nempatin 4 hari. Udah 4 hari di rumah itu banyak banget kayak kejadian gitu, maksudnya kayak suara itu. Kita sekeluarga masih biasalah kalau suara mah. Nah pas malam nih jam 9
itu orang tua ibu ya ngambil jemuran pakaian. Jadi yang diambil kan jadi di tembok. Celana kan begini tuh. Itu yang diambil kaki, bukan celana. Itu lagi hujan kondisinya. Pas mau ditarik, tahu-tahu kaki berat. Langsung lari ke dalam, tutup pintu. Ngos-ngosan kan ke ruang tengah. Ditanya, langsung cerita tuh, iya tadi yang kan emak ya manggilnya, yang emak ambil kaki orang gede banget, pada takut semua. Itu kita baru pertama pindah aja udah tidurnya numpuk tuh. Itu ada 6 orang lah yang tinggal di situ. Nah terus cerita kan sampai malam lah. Itu padahal kita rame kan cerita, pokoknya biasalah bercanda sama keluarga. Ada aja suara, dari suara kayak suara bayi nangis. Itu rumahnya padahal kanan kirinya sepi, jadi kayak masih kebon-kebon lah. Terus suara yang ketawa, suara air kan gak dinyalain, nyala sendiri. Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol, nah tete gue ini ngelihat sosoknya itu bentuknya pocong, tapi yang dilihat pocong ini warnanya merah dari ujung ke ujung. Cepet jalannya, nggak lambat lah, pokoknya cepet, tapi sambil ketawa. Langsung hilang. Kita semua nggak denger, yang denger cuman teteh gue doang. Yang lain kayak emak gue, teteh gue lagi, abang gue nggak denger. Setelah ngelihat sosok itu langsung pingsan. Terus diladenin kan sama emak gue ya, dipegang tangannya, tangan emak gue malah dicengkrem. Terus bangun tuh melotot. Emak gue belum nanya nih, dan gak nanya juga. Tiba-tiba kakak gue langsung ngomong, tinggalkan tempat ini atau salah satu keluarga kalian ada yang jadi tumbal. Si ini, sosok ini yang masuk ke tubuh teteh gue. Kaget semua dong. Emak gue langsung jawab, emang salah kita apa? Kita cuman disuruh tempatin rumah ini untuk sementara. Saya nggak suka di sini ada keramaian, dan saya nggak mau ada yang nempatin rumah ini. Emak gue langsung kaget dong, langsung berpikir pengen nanya yang punya rumahnya nih, kayak bos almarhum bapak gue. Akhirnya tanpa berlama-lama di situ langsung nggak ngoceh-ngoceh lagi ya, nggak debat atau gimana tuh sama sosok itu, langsung disembuhin tuh sama emak gue. Singkat cerita, besoknya langsung disamperin ke kantor yang punya rumah itu. Sama gue juga, berdua gue anterin. Emak gue langsung nanya, Pak, itu rumah semalam anak saya kesurupan. Sosoknya bilang, tinggalkan rumah ini atau salah satu anak dari kalian jadi tumbal. Si bapak ini diam gak jawab. Terus emak gue langsung jawab, Pak, jangan sampai ada apa-apa di keluarga saya. Akhirnya bapak ini jujur, iya bu, itu rumah bekas peninggalan kakeknya si bapak ini. Dulu itu bekas kayak apa ya, mohon maaf, kayak pesugihan lah, banyak sesajen, terus banyak kayak ngobatin orang, bahasanya kayak dukun lah di situ. Akhirnya meninggal lah tuh kakek, gue nggak tahu kan. Emak gue kaget, dan emak gue di situ langsung mutusin buat apa namanya, pindah tuh. Si bapak ini apa ngelarang, nanti aja bu, saya minta tolong buat ya bahasanya ke emak gue lah, buat kayak dihilangin atau gimana, biar rumah itu kepake lagi, karena emang gak ada yang berani nempatin keluarganya dia. Akhirnya emak gue, ya udah saya coba sampai sebulan. Kalau sebulan masih ngeganggu, saya bakalan pergi dari rumah itu. Ya udah dong, akhirnya gue balik ke rumah itu lagi sama emak gue. Pas baru banget nyampe rumah itu masih sore, kisaran jam 4, ya pokoknya asar lah. Teteh gue yang semalam ini kesurupan lagi, dan itu lagi ini nama teteh gue.
Jadi kan situ abang gua kerja lah, nggak ada, cuman berdua doang di situ, yang lain pada kerja. Berdua-dua tuh panik, tete gue yang megangin terus. Dia lu di situ ada 2. Ada 2 yang cewek. Panik lah pokoknya, "Ma, ini gimana? Kesurupan beda lagi, bukan sosok pocong yang sama Bilat, bukan. Itu nenek-nenek. Jadi ngomongnya itu, ya pokoknya yang gue denger nih jelas banget. "Ngapain kesini? Gimana sih logat nenek lah? Ya saya tinggal di sini untuk sementara gitu. Kan saya nggak ganggu," kata mak gue ngomong kayak gitu. "Saya nggak ganggu, nggak nantangin juga, cuman sekedar nempatin tempat ini." Nah terus si nenek ini bilang, "Untuk apa di syariat lah, dibaca-bacain, di sholawat-sholawatin, untuk saya semua pergi dari sini?" "Enggak begitu," kata gue ngomong dah, pokoknya kan gue kurang denger tuh. Akhirnya si nenek ini yang gue denger ngomong, "Saya nggak bakalan pergi dari sini karena emang udah tempatnya dari dulu." Mak gue makin bingung kan. Ya udah, kita coba sampai sebulan ngomong ke gue sama tete gue. Ya udah dong, kayak biasa lagi lah aktivitas sehari-hari. Sampai maghrib itu nggak ada apa-apaan. Nah pas maghrib ini kan lagi sholat. Jadi mau gue sholat di tengah, gue di depan tuh di ruang TV, lagi pada nonton TV jam 6:30 lah. Nah itu TV yang lagi nyala mati, padahal remote dipegang sama tete gue. Kok mati? Dinyalain mati lagi. Jadi kayak diapain lah nggak tahu, dinyalain lagi nggak bisa, udah bener-bener rusak tuh total TV. Marah dong tete gue, kayak gimana sih? Ya udah kalau emang lu nggak seneng gua di sini, gua lagi nonton TV lagi nyantai, lu malah gangguin gua gitu. Siapa sih emang, tongolin kalau berani. Tete gua, iya, gua nggak takut, mau wujud lu kayak gimana. Nah gua keluar. Nah gua ngeliat itu mak gua yang keluar dari pintu kamar tengah. Gua sama tete gua berdua itu ngeliat mak gua lagi pakai mau kena, bener-bener mak gua. Nah yang tete gue ini yang tadi nantangin itu ngomong karena kesel kan, itu yang keluar bukan mak gue. Dan gue berdua ngeliat itu mak gue jelas, tapi tete gue ini ngeliat bukan. Kayak ngomong kasar kan, "Sialan lu sini lu, perang sama gue." Tete gue tuh gak kesurupan, kesel, mau disamperin kan. Samperin gue tarik kan, "Apaan sih tuh?" "Emak, mau pokoknya kasar lah, emak pala lu tuh, lihat tuh bukan." Pas kita kan narik dia nih, ini tete gua, jadi tete gua lagi nih gua, kita madep ke dia kan, kayak ngalangin gitu aja, kayak kesurupan tapi sadar. Pas kita nengok nggak ada, mak gua masih sholat, gua langsung masuk ke dalam, mak gua lagi sholat. Di situ jatuh lah kesurupan lagi. Emang itu tete gua yang paling, ya pokoknya sering banget kesurupan, dia doang satu. Sensitif. Iya. Akhirnya gue dimin kan berdua, tuh biarin, maunya apaan, kata gue gitu. Gak lama dia bangun sambil tangannya begini, pokoknya kakinya jinjit, tangannya begini dah, nggak bersuara, nggak ketawa atau nggak nyengir apa, melotot aja gini, jinjit lah, nggak terbang ya kan, serem banget tuh. Tete gue yang satu ini panik, langsung narik tangannya, ditarik sama tete gue, nggak bisa, keras banget katanya. "Kok keras sih?" Gue tarik, emang keras banget tuh. Karena gue dorong kan dari belakang, gue dorong, jatuh tuh dia, nyungsep lah. Nah baru emak gue keluar, udah nggak pakai mukena, pakai baju biasa. "Ini kenapa lagi?" Tadi emak gue juga denger tete gue teriak-teriakan. "Emang tadi siapa yang dilihat?" Katanya emak gitu. Dan Amit sama tete gue lah kan, kayak gue sebut kayak teh Kiki gitu, ngelihat itu emak yang dilihat tuh bukan apa, orang malah lagi sholat. Terus diladenin tuh sama emak gue. Dan ini beda-beda terus, kayak kemarin pocong, nenek-nenek, ini beda lagi. Kayak kalau menurut kayak emak gue atau gue itu suaranya itu pakai bahasa orang luar lah, bahasa Belanda apa Portugis gitu, nggak ngerti semua, nggak ada yang ngerti.
Terus sambil dia tuh ngeluarin ketawa tapi ketawanya bergema. Nggak ngerti kan itu bahasa apalah, asing. Nggak lama kemudian emak gue ini langsung, sialan lu gitu. Ada ini kan kayak pintu nih, di pojok itu bener-bener pala doang, tapi pala merah banget, rambutnya warna emas gitu, kayak orang-orang bule lah, muka-muka zaman-zaman Belanda. Palanya doang nongol di atas pintu. Dan di situ gue bener-bener ngeliat juga. Ya itu gue masih kecil lah ya kan, masih umur dia 11 tahun. Langsung sakit tuh gue, sakit 2 minggu di situ. Singkat cerita, ya tete gue udah sadar, gue besoknya langsung sakit. Normal, pertama-tama ini gue diurusin sama mak gue, kan mak gue kerja ya, kayak kerja sama orang lah. Itu gue diurusin sama mak gue setiap pagi. Dan tete-tete gue yang lain pada kerja, sisa 2 orang nih. Yang tadi tuh gue diurusin tuh. Nah tete gue ini bilang ke Teh Wiwi, yang sering suruh ini Teh Wiwi, kakak gue, teh temenin dulu ya si Hamid mau keluar sama teman. Nah tete gue ini ke dalam, ke ruang kamar tengah. Itu dia teriak-teriakan gak jelas. Di situ gue bener-bener takut, bingung, kayak gue harus gimana gitu, gue harus gimana, mau kabur badan lemas, kayak bener-bener ditibanin lah. Gak lama emak gue pulang. Itu yang gue liat emak gue, dia kayak apa sih, ngasih makanan, bawain makanan, terus ngusap-ngusap kepala gue. Nah terus dia kan keluar lagi. Gue bilang, teh emak balik. Nah pas gue ngomong itu kan ya pagi lah ya, masih, ya Allah masih pagi banget lah, jam 7 jam 8. Teh emak balik. Mana? Tuh udah keluar lagi. Dia keluar. Nah yang gue lihat ini bukan teteh gue, dan juga bukan kayak sosok kuntilanak atau gundurwo atau wewe gombel, bukan. Sosok teteh gue, tapi itu rambutnya ngegerai sampai bawah, dan rambutnya di belah tengah, keribu lah, ngegerai sampai ke bawah. Jadi di sininya tuh ada darah. Itu yang keluar bener-bener teteh gue, tapi dengan tampilan yang beda. Di situ gue bener teriak seadadanya, sampai warga itu pada nyamperin gue lah. Warga yang walaupun gak rame, yang rumahnya deket-deket tetangga gue. Sebelum warga nyamperin, itu teteh gue pas keluar kayak jalan tuh gini gitu, sambil kayak ngeledekin gue. Serem banget. Gue teriak, langsung buang muka dong. Itu udah nggak tahu dah, udah nggak ada rasa apa gimana, udah bener-bener takut banget. Pada nyamperin, ada apa? Itu tadi teteh, coba lihat. Gue minta tolong kan Teh Wiwi, coba lihat Teh Wiwi di dalam lagi ngapain. Dia lagi dengerin musik sambil nyetel handset yang ini nih, yang bulat, sambil main HP, tiduran di sofa. Dan yang awal kan gue nggak denger dia teriak-teriakan, ya gue nggak tahu dia kenapa, ternyata lagi nyetel musik. Disamperin kan sama ibu-ibunya, ada tetangga lagi nyetel musik tuh. Nah ngomong ke gue, nah si Teh ini ada apaan? Itu tadi adanya teriak, nggak denger. Enggak, orang gak ada suara apa-apaan. Nah di situ singkat cerita, jam 12 nih siang, dohor, emak gue balik. Gue bener-bener minta buat pindah dari situ, tapi kayak emak gue ini, ya dulu kan gimana lah, kita susah banget gitu kan, kayak belum ada buat cari kontrakan atau gimana, kita masih untung nih buat diiniin. Tapi bahaya kan, emak gue kita coba sebulan nih di sini. Kalau sampai masih kayak gini juga, ya udah kita pergi ke rumah ke kampung, ke Pandeglang ngomongnya. Nah itu yang pagi-pagi ngasih makanan itu emak lo apa bukan? Itu gue nggak tahu. Di situ nggak gue pertanyakan, soalnya gue habis ngeliat si teteh gue ini dengan tampilan yang aneh, dan mbak gue nggak nongol lagi. Akhirnya di situ langsung gue tanya tuh, pas gue setelah pengen minta pindah atau gimana, mak yang tadi nganterin makanan siapa? Mak bukan. Enggak, orang mau lagi nyuci gosok. Lah ini makanan dari siapa? Masih ada belum gue makan, kayak bubur, terus apel, pir lah, buah-buahan lah. Diambil dong sama gue, langsung dirampas.
pas di belek itu isinya belatung. Apel itu belatung kecil-kecil yang putih. Langsung dilempar ke pintu. Wah. Ya pokoknya emak gue tuh ngomong kayak apalah gue tau, kayak orang Sunda gimana sih, maliki maliku gitu, mabalik itu katanya. Itu pada maur semua belatung. Ada yang warna merah-merah muda, ada yang putih polos. Gua nggak paham lah. Untung di situ gua nggak makan sama sekali. Nah nggak lama apa? Mak gua habis ngelempar itu buah-buahan. Teteh gua nih, Teh Wiwi, yang sering banget kesurupan, langsung lari. Kenapa, Wi? Ada yang nyolek. Kukunya panjang-panjang banget. Nah, emak gue masuk dong. Gue nggak pernah emak gue ngedenger emak gue teriak sekuat itu. Langsung kayak astagfirullahaladzim, teriak sambil melotot kayak gitu sih. Oh gitu. Gue takut emak gue juga kesurupan. Ternyata enggak, kayak kesel doang. Langsung ke ruang TV itu semua. Gak lama teteh gue nih, Teh Kiki yang lagi main balik. Nah Teh Wiwi ini ngeliat, Ki lu bawa siapa itu? Bawa cowok berani banget. Anak cowok, ya anak muda lah cowok. Ngapain lu bawa cowok? Nengok, nggak ada cowok apaan sih? Mak gue juga nggak ngeliat, teteh gue doang yang ngeliat Teh Wiwi. Sono lu pergi, diusir. Pergi. Dan ternyata dia makin disuruh pergi, makin deket. Jadi pergi. Wah, pergi. Jangan takut. Nggak lama langsung kesurupan. Dan di situ mau dia udah jiming antepin dia mau ngapain. Bangun gak dia, ngomong gak? Nggak ngomong. Nah terus sama emak gue kayak diginin, bangun tuh dia nunduk. Emak gue langsung ngomong, ini siapa yang ngikutin anak gue? Nunjuk. Nggak ngomong, cuma nunjuk. Gue paham tuh, oh dia dari sini kali mah, nggak jauh-jauh. Iya kayaknya. Siapanya? Ini banyak banget nih sosok di sini, yang gangguin keluarga kita padahal salah apa-apaan. Terus dia jawab, tapi jawab ini sambil nangis. Nangisnya tuh pelan, kayak meringis lah. Dia korban tumbal dari keluarga anaknya yang bos ini, dari yang punya rumah. Gue nggak bisa sebutin lah kenapa bisa ada tumbal, nggak bisa. Intinya gue bisa kayak di rumah-rumah sosok doang gitu, ada sosok apa-apanya digangguin. Jadi saya korban tumbal yang di sini. Nggak salah apa-apaan, masih kecil, masih bocah lah. Terus sekarang mak gue nanya nih, nah setiap korban tumbal itu dibawa kemana jenazahnya? Dan setiap ada yang ditumbalin itu sama ya dukunya lah, yang tadi gue bilang di awal, itu cuma dibungkusin kain kapan terus ditaruh di dalam kamar itu. Dan kamar itu yang isi abang gua. Cuman abang gua kan jarang balik, setiap kerja cabut pergi main. Jarang nempatin kamar itu, belum sama sekali, cuma naruh baju doang. Mak gua langsung ke kamar yang disebut itu tuh. Si Teh Kiki ini ikut masuk, yang tadinya tuh nggak ngelihat sama sekali ya dari awal sampai sekarang ini, yang itu nggak peka lah ya orangnya. Nggak peka, biasa aja dia mah, cuman kaget aja ngedenger teriak-teriakan kesurupan. Tiba-tiba langsung kayak ngejelasin gitu sama emak gua, ini di sini nih dulunya banyak lah kayak jenazah 1-2 yang buat jadi tumbal, kayak dikasih kembang-kembang sesajen. Di sini ada nih, tapi nggak manggil di sini ada nih mak atau gimana, enggak, kayak sama orang lain. Gua merinding kan nemenin Teh Wiwi ini. Gua langsung cabut ke kamar itu, ikut. Masih ngedenger teteh gua masih ngejelasin lah panjang lebar di sini dulunya gimana. Gua langsung kayak nepokin gitu ke muka Teh Kiki, woi, langsung sadar lagi tuh. Lari dia, pas sadar langsung keluar kamar. Gue juga keluar kamar. Gue masih di depan pintu.
Lah kenapa teh? Merinding di situ. Ngeliat apa? Enggak ngeliat, merinding doang. Kita bertiga nih setelah dari kamar itu langsung ke ruang tamu lagi depan TV, nyamperin Teh Wiwi nih yang lagi kesurupan. Dia masih nunduk aja. Sama mama gue langsung diginin palanya lah, kayak udah sana keluar. Langsung pingsan tuh. Pingsan, bangun. Teh Wiwi bilang, "Mak, kita pindah aja." Udah semuanya anak-anakku udah pindah lah. Akhirnya singkat cerita, besok nih pagi udah rapi-rapi lah, dibuntel-buntelin segala. Yang punya rumahnya itu nyamperin, kayak bawa duit segala macem, bahasanya nyogok lah biar kita di situ lagi. Mak gue ngamuk dong, enggak, daripada gue netep di sini yang ada anak-anak gue celaka. Ini saya berbaik hati, dijawab nih sama yang punya rumah. Saya baik hati karena almarhum suami ibu baik banget sama saya dulu, nolongin atau gimana gue nggak tahu kan. Tapi saya tetap nggak mau di sini. Nah dari situ kita udah beres-beres semuanya lah. Tiba-tiba emak gue ini kayak berubah pikiran. Coba lu deh, kita kan sini baru 13 hari lah, baru 2 minggu kurang. Sebulan aja paling untuk, kalau masih kayak gitu terus ya udah kita benar-benar pindah. Ya udah deh, benar-benar nggak ada apa-apanya mak, gue bilang gitu anak-anaknya. Lanjut lagi, emak gua sama gua nengokin teteh gua nih yang di Bekasi, lahiran, kan udah nikah tuh. Gua berdua sama emak gua ke Bekasi dong, berangkat pagi. Dengar kabar siangnya jadi jadi abang gua nih, kayak Ayogi, Teh Wiwi, Teh Kiki kan ada di rumah. Itu hari Minggu libur tuh. Ada tuh abang lu? Ada libur. Dia maksudnya nggak main lah, karena kita kan cerita juga nih di sini kayak gini gimana ngeceritain ke abang gua. Penasaran apa sih, gua ngerasa apa-apaan. Gua masuk sini biasa aja. Ya lu nggak tahu aja sih, pokoknya kayak gitu lah. Dengar kabar, telepon nih. Itu jadi kayak abang gua telepon, "Ma di mana?" "Bener di rumah Tailah, masih yang di Bekasi." "Iya masih, kenapa?" "Ini lagi gantiin popok lah, baik." Nah itu siapa yang mandi? Jebar-jebur. Pas Ogi lihat ke dapur, itu kamar mandi tutup. Abang gua bilang gini, "Itu siapa?" Bilang "Gak tahu, coba lihat lagi." Langsung dimatiin tuh sama abang gua. Gua juga dengar pembicaranya. Pas abang gua ke kamar mandi lagi, itu pintu kebuka, terus anduk kayak jatuh lah, ngampar sama gayung jatuh juga ke semen, jatuh tuh ke bawah lah gayung. Lari tuh semua dari kamar abang gua, lari ke depan. Jadi Teh Wiwi sama Teh Kiki ini ikut bangun, lari berebutan pintu sampai pintunya itu copot ininya, dan kaca pun dipecahin saking paniknya. Pecah tuh, keluar, nggak ada yang balik sama sekali. Maksudnya kayak abang gua, teteh gua pada nginep di rumah temennya selama mama gua masih di Bekasi. Kebesokannya sama gua balik ke rumah itu, udah lihat kayak kaca pecah, pintu gagalnya copot. Langsung nelpon sama gua, "Sini pulang, ini pada berantakan." Nggak lama kemudian pada balik tuh. "Kenapa sih, ceritain?" "Ada yang mandi, kita lagi nonton TV, lagi makan di depan, mandi, terus Ogi samperin, pintunya ketutup, suara air ngocor sama bur-bur gitulah. Pas abis telepon mah, terus Ogi samperin lagi, itu udah nggak ada, jadi kebuka pintunya." "Nah lo siapa tuh?" Mak gua ngomong kayak gitu. "Nggak tahu." Akhirnya kita berebutan pintu, sama pintu nggak bisa dibuka, susah itu katanya, makanya sampai copot. Kita jebolin jendela. Terus mak gua ngomong ke Teh Wiwi nih, "Wi, nggak usah, kalau ada apa-apa nggak usah langsung ditanggepin, biarin aja lah, biarin. Jangankan kita diem, lagi ngaji aja diganggu." Mak gua
lagi sholat diganggu, apalagi yang bengong. Kita kan udah tahu maksud kenapa rumah itu bisa jadi angker banget kan, asal usulnya tahu. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi, ini gimana kitanya. Gak lama baru ngomong kayak begitu, itu udah di kamar yang itu tuh yang tadi diomongin, buak kayak barang-barang dilemparin. Nah, sama gua gelas satu nih, buak dilempar ke pintu tengah sampai pecah gelasnya. Udah tuh nggak ada suara lagi. Itu udah anak-anak emak gua nih, kayak cuman gua doang nggak. Jadi kayak Teh Wiwi, Teh Kiki, Yogi pada diem semua. Diajak ngomong nih gak ngobrol. Gue bilang, mak kesurupan kali. Enggak nih, gak kesurupan. Mak gue kayak udah gimana ya, kayak jelasinnya tuh kayak, udahlah, ini gak kesurupan, cuman mungkin diapain gitu, kata mak gue. Ntar juga sadar sendiri. Itu dia benar-benar diem. Setelah lempar gelas itu gak ada yang ngomong. Ditinggal tuh mama gue ke dalam. Belum lama emak gua ke dalam, itu langsung benar-benar teriak lagi emak gua, kayak Allah Akbar. Lari tuh, merinding juga katanya, ngelihat kayak apa ya, kayak sosok dibilang gundurwo bukan, tapi itu gede banget, benar-benar gede lah. Nggak ada rambut tapi badannya gede, dan kayak kupingnya ini gede banget. Matanya tuh kayak gini gitu, dijelasin sama gua. Sipitnya ke atas lah gitu, tangannya ngample gitu kan, takut gue ya diceritain kayak gitu. Sama gue akhirnya yang bertiga ini, abang gue, teteh gue, ditepak-tepakin pundaknya, bangun, kesel kan, kira pada pingsan tuh. Mak kesurupan gak nih? Gue pokoknya polos banget lah di situ. Enggak, kesurupan, pingsan doang, tadi juga bangun. Bener tuh, pada sadar. Ini sebenarnya ada apaan sih gitu. Sama mak gue jawab, kan udah tahu asal usul yang ngapain nanya. Diem tuh, pada diem lagi. Ya maksudnya biasalah, udah malas ngomong. Di situ gue pengen buang air kecil, karena kan dapurnya ini serem banget lah. Pokoknya udah masuk dapur, udah kayak masuk pintu gaib bahasanya disebutnya sama kita. Itu gue sendiri buat beraniin diri tuh, karena disuruh sendiri nggak ada yang mau nganterin, nggak ada yang berani juga. Terus gue udah masuk dapur nih, masuk kamar mandi kan. Nah di situ ada anak kecil. Jadi kan kolam nih, kobakan, bukan kayak ember atau enggak kayak semen gitu. Anak kecil lagi bur gitu, kayak nyelam naik. Ya biasa, ada rambutnya, biasa kayak kita gini lah gitu. Gue nggak kaget tuh, cuman kayak gimana sih, Cik, kok malam-malam mandi? Gue ajak ngobrol. Seger bang. Tuh. Seger, cobain dah. Enggak ah. Nah, gak lama abis itu dia nih kayak berubah, enggak ya? Cuman berubah dari sorotan mata sama wajah, jadi lebih dewasa. Yang sebelum gue lihat ini anak-anak kecil banget, umuran 3 tahun 4 tahun lah. Pas dia bilang seger bang, cobain dah. Enggak ah. Orang cuman mau buang air kecil, pas nongol lagi itu wajah pocong yang ininya merah, sosoknya merah. Itu gue nggak nyebut apa-apa, gue pengen lari berat banget, gue nggak bisa keluar dari kamar mandi. Pengen nyebut tolong itu susah. Akhirnya gue paksa, langsung lepas banget tuh, kaget semua. Gue nyamperin, bahkan gue ngeliat orang tua gue sendiri tuh bener-bener takut, langsung teriak histeris lah. Jadi di situ kita selama di tempat yang tinggal itu bener-bener ibaratnya horor banget lah gitu, sampai digangguin kayak gitu, bener-bener jahat banget gitu sosoknya. Nggak sekali 2 kali, bahkan setiap malam, siang pagi pun ada. Cuman kata mau gua nyoba dulu sebulan kan, nguji mental juga, kata nggak mungkin kita sampai ada yang diambil nyawa, nggak mungkin. Nggak percaya, maksudnya bukan nggak percaya, yakin. Emak gue ngomong gitu, jangan takut. Udah tuh gue dituntun tuh keluar. Gak lama kemudian itu ada, jadi kan kita duduk nih berjejer di bangku, ngobrol soal tanyain kerjaan abang gue.
ada suara di dalam kamar tengah nih, kayak gitu, kayak orang capek lah gimana sih. Jawab lagi sama mak gua, terus dijawab lagi tuh dari kamar itu, dari ruang tengah, hoi gitu. Itu semuanya dengar. Langsung di situ kayak peluk-pelukan lah, jangan takut. Mak gua dibahas lagi, naon dia gitu ya, bahasa Sunda lah. Begitu lagi, nggak jauh, cuman disambit lah kayak pakai sisir, tuh disambit lagi, sisirnya itu juga, itu penting gua. Sisirnya yang dilempar sama gue itu, dan ada di pas banget pintu lah, tapi dia lempar itu juga ada, jadi kayak dempet sisirnya. Disamperin sama gue, kok sialan kurang ajar, diambil sisirnya cuma satu, yang itu nggak ada. Mau gue balik lagi ke bangku, itu benar-benar nyata banget. Langsung tutup kuping mak gue, nyebut lah bacaan. Pada merubung kan, takut tuh nggak ada yang bisa tidur sama sekali. Kata abang gue nih, gue baru kali ini ngedenger suara nyata gitu. Dia seumur-umur katanya belum pernah ngedenger suara setan, baru kali itu di rumah itu. Gue pengen begadang, pengen lihat sosoknya siapa sih gitu. Dan dia nggak pernah ditongolin emang, cuman gue begadangin pokoknya. Kita semua begadang tuh, cuman orang tua gue doang tidur di ruang tengah. Udah jam 1 malam, jam 2 tidur. Gue berempat nggak tidur. Itu bener-bener nyata banget. Jam 12 lewat tuh udah bener-bener nyata. Kayak kita lagi ngobrol kayak gini nih di ruang tamu, ada yang lewat, kita ngobrol nih kayak misi tuh, so, pelan halus suaranya, tapi nggak ada sosok. Abang gue begitu, karena ngedenger itu, kita berempat ngedenger, bukan satu orang doang tapi semuanya. Itu benar-benar nyata. Sebelumnya kan kita jam 11, jam 11 tidur. Ini kita malam itu begadangin. Itu udah masuk ya 18 hari sebelum sebulan kurang lah, 3 minggu kurang. Ini sih abang gue langsung kaget tuh. Lu denger gak? Iya denger. Suaranya cantik banget kan abang gue gitu. Tapi gue nggak ngeliat. Si TW ini ngeliat. Tuh tukang jamu gitu. Disebutnya tukang jamu soalnya kayak pakai sarung batik, pakai baju kebaya, sarung dimasukin ke sarung gitu. Kayak tukang jamu biasa. Iya, ya? Tapi nggak bawa apa-apaan, rambutnya dikonde gitu. Tuh tukang jamu. Emang tukang jamu ngeliat? Iya, ada kayak tukang jamu. Ngobrol lagi lah. Nah, si Teh Kiki ini bilang, gue heran dah. Rumah sebagus ini, maksudnya ya rumah gede lah buat kita, lumayan. Kok ada aja gitu, padahal hidupnya udah enak lah, segala macem lah, tapi malah dijadiin kayak gini gitu. Abang gue bilang, jangan ngomong sembarangan lu, udah tau kita lagi di TF, setiap hari ditaruh kayak gini, malah ngebahas yang dulu-dulunya. Ya kita berbincang-bincang lah, ngobrol sama keluarga. Nah itu TV yang tadinya rusak parah, bener-bener, karena kan setelah rusak itu kita nggak merhatiin TV ya, nyala tuh ada gambarnya, itu gue inget banget, SCTV ininya, logonya, stasiunnya, iya stasiunnya, SCTV, filmnya juga film FTV, gue inget banget. Kaget lah, ini rusak loh, sampai manggil tukang servis juga gue katanya nggak bisa, tapi nyala. Ya udah kita di situ nggak takut karena TV nyala nih, udah kita nggak takut, biarin siapa kayak mau nyalain, kata abang gue gitu. Gak lama kemudian, jadi kayak ini kan bangku panjang, sofa, gue berjejer dong, gue di tengah nih, abang gue samping gue, samping kanan. Terus ada yang ini nih, kayak dia kan bangku dia begini gitu, pas banget di kepala gue. Dan gue nggak ngeliat kayak Teh Kiki TWW, maksudnya gue ngeliat emang Teh Kiki doang. Jadi gue ngomong, Teh ngapain di situ? Gue tetap nonton TV, belum nengok ke kiri. Ngapain di situ? Awas, berat nih pala. Soalnya kan kepala gue ya, maksudnya bukan kepala di belakang. Berat nih pala. Pas gue nengok, Teh gue, ih gila bocah ngomong sendiri. Pas gue nengok nggak ada. Nah Teh gue nih kan asal ngomong jeplak-jeplak aja. Tuh ada tuh orang luar negeri, gue bilang gitu, gede banget badannya,
Emang iya pak? Iya, gak percaya ya udah. Itu yang sering kesurupan? Iya, dia emang sensitif lah. Dari dulu juga kata sama gue sensitif banget, kalau ada apa-apa langsung gimana. Ya udahlah, akhirnya bodo amat. Nah gak lama kemudian itu kan kita kan nonton TV nih fokus, abang gue main HP, gue nonton TV, yang Teki nonton TV, Tewi main HP juga. Nah Tewi bilang, Gi awas tuh di samping lu ikut duduk. Kan dia nakutin kita ya. Terus kata Teki, gue tahu lu bisa ngeliat gak usah ngomongin juga. Ya mulut gue latah, gue nggak bisa dipendam, gue nggak bisa mendem sendiri, gue nggak mau takut sendiri, gue mau takut rame-rame, yang kayak gitu. Gue diledekin sama abang, sini gue peluk, bener dirangkul. Maksudnya abang gue ngerasa bener dirangkul, wah langsung gitu, kok ada yang ngerangkul gue sih? Kata Teh Wiwi, lu sih ngeledekin, dia bener di samping lu yang tukang jamu tadi. Ini tapi tukang jamu bukan dari rumah itu, dari luar. Dan nyatanya benar, dia kayak tukang sinden lah gitu, meninggal lagi nari seni di panggung. Ya udah tuh bener-bener panik banget. Itu udah jam 2:30. Mak gua manggil, Yogi, abang gua, Gi, sini lu bentar. Ya bentar lu nonton TV, sini. Samperin. Keluar lagi abang gua. Mak tidur. Yang manggil siapa? Wah, tuh bener-bener panik banget semua, udah gak karuan lah pikiran itu, udah hancur banget pokoknya. Dipanggil lagi, Gi. Enggak, itu bukan mak gua. Lu songong lu sama orang tua. Nah kata Tewi, no baru mak no. Lah iya bangun mak gua. Tolong bangunin. Mak gue kayak mau bangun tuh nggak bisa, nerep-rep gitu. Enggak, maksudnya sadar tapi mau bangun kayaknya berat banget, makanya minta tolong bangunin. Dan yang pertama kan mak gue tidur, yang kedua baru mak gue. Kayaknya abang gue teriak, Tewi nih tolong bangunin. Pas Tewi masuk kamar, ke ruang tengah nih, kamar tengah, Tewi bilang, Mak itu siapa yang dudukin emak? Maksudnya bukan dudukin, pinggang emak gue nih diginiin, tapi nggak ngeliat sosok badan wujudnya, tangan doang, kanan kiri, jadi segini doang. Emak gue kerasa emang ada yang ngiket, tapi nggak ngeliat tangan. Dan tete gue ngeliat tangan, tuh ada tangan tuh, tangannya ya pokoknya berurat semua lah. Sama tete gue tuh pengen dilempar pisau, ditahan sama abang gue. Lu ngelempar pisau kena perut orang tua lu gimana? Gak usah. Akhirnya abang gua kesel kan, dan abang gua nggak bisa ngeliat sama sekali. Kan katanya dipegang gini, perut emak gua diginiin. Tuh udah gua ituin tuh, udah gua buka gitu. Abang gua kan orangnya konyol juga. Kata tete gua, lah udah pergi tuh. Jadi dipegang bener sama abang gua, dipegang, jadi kayak nyingkir lah. Yang tete gua lihat, yang Tewi lihat ini, langsung tuh emak gua dibangunin, keluar. Duduk di bangku tuh kita rame lah, jam 2:30 kita berlima. Mak gue bilang, ini kita udah berapa? 20 hari di sini. Coba kita sampai 10 hari lagi. Nggak masalah, nggak kenapa-napa, cuman gangguannya doang. Alhamdulillah kita nggak ada yang sakit, maksudnya kan nggak sampai parah gimana, cuman demam doang. Nggak ada yang sampai kebangetan lah sakitnya. Cuman diuji mental ini mah, kata mak gue. Padahal itu situ udah ada mak gua, kita berlima lah duduk di bangku, dan di situ ada suara, gua nggak tahu tuh suaranya suara siapa gitu, nggak kenal, kayak ngomongnya bahasa Sunda. Jadi maaf, sebelumnya ini mak gua duduk kan di tengah-tengah ya, di antara anak-anaknya, ngomong bahasa Sunda kayak Mbah gitu. Nggak kasihan ngeliat cucu-cucunya digangguin terus. Nah situ langsung gue yang denger gue TWW sama emak gue doang. Ketika emak gue ngomong Mbah nggak kasihan sama cucunya digangguin terus, ngomong kayak gitu doang, nggak panjang banget, cuma berapa kata ngomong Sunda.
tenang, jangan takut, kalian semua dijagain sama uyut-uyut. Yang denger bertiga doang, gua, Tewi sama gua. Mak gua nggak takut dong, langsung alhamdulillah gitu. Tapi ingat, yang jagain bukan uyut. Bahasa Sunda nih gua terjemahin. Ya bukan cuman uyut. Yang pertama Allah gitu yang jagain kita. Percaya nggak bakal nyampe ada yang jadi tumbal anak-anak kamu. Tewi ngeliat, nengok ke belakang, itu sosok katanya kayak pakai jubah lah, pakai udang-udang, yang langsung nyebut kakek, tapi gue nggak tahu kan, gue nggak ngeliat. Kek, mbak gue nengok, diem aja udah, mbak gue nggak ngomong apa-apa, udah cuman ya diem lah. Udah tuh, pas itu nggak ada suara lagi, pas tete gue Tewi bilang kayak nggak ada suara lagi. Berapa sosok itu? Satu doang, tapi kayak pakai tongkat, badannya tinggi, kayak pakai jubah lah, ada jenggotnya gitu. Nggak lama kemudian ya pergi lah, bisa dibilang pergi. Itu ada lagi sosok yang datang. Sosok yang datang, jadi kayak tete gue bilang, ini dari siapa lagi? Kok rame banget bawa pasukan? Perempuan yang Tewi lihat ini perempuan, jadi kayak bawa kereta apa sih namanya, bukan kereta lah, panggul-panggulan gitu. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti dulu. Siapa tuh pakai mahkota cantik banget, dari mana lagi nih? Pokoknya bener-bener banyak sosok lah, tapi itu nggak ganggu. Tewi cuman ngeliat doang, dan mak gue pun ngeliat. Jangan takut, jangan takut. Itu bener-bener wah parah dah ya kan. Di posisi gue sama keluarga itu bener-bener parah, bisa dibilang, karena kacau. Cantik banget, siapa itu, siapa yang ngundang, kok bisa kesini, kok bisa tahu, kita nggak kenal. Gue nggak tahu lah dijawab apa enggak, kan nggak tahu. Mau ngapain tuh ke arah dapur? Mak gue jeletuk, dia mau ngusir kali setan sini, padahal nggak tahu apa asal usulnya. Gue ngeliat satu di paling belakang, itu sosok anak kecil pakai belangkon, terus pakai celana sebawah dengkul lah, celana hitam gitu, kayak dada tapi sambil manggil. Gue pengen nyamperin sama mak gue, ditarik, jangan. Itu mau ngapain sih mak? Dia mau ngusir kali, mak gue ngomong kayak gitu. Dia biarin lah, numpang lewat kali, dia mau lewat belakang. Itu kita nggak tahu dari siapa. Maksudnya sosok dari mana gitu. Gak lama kemudian, itu pokoknya malam itu sebelum subuh bener-bener banyak banget. Bener-bener ya ibaratnya bagi kita tuh nyata banget. Sebelum subuh pokoknya, setelah ada yang lewat itu. Terus di samping Tewi ini ada sosok yang pocong merah tadi itu. Kata Tewi bilang, bau banget bangke. Gue pindah duduknya, dah tuh dia Teh Kiki nyium, set bau bangke banget. Dia kan Teh Kiki sama Yogi ini nggak pernah lihat ya, emang bisa ya kayak ngerasa merinding gitulah. Pindah lagi, gue nyium bau bangke banget. Gue pindah ke pojok, pokoknya saling pindah lah. Gue bilang pindah paling pojok kan secara emak gue nih. Di situ apa? Gue ngeliat, bener-bener ngeliat sosok yang namanya tuh kayak nenek-nenek yang tadi sebelumnya itu. Dia mau kayak mau narik gue. Nah pas dia megang tangan gue, itu suara langsung berisik, kayak apa? Bawah gitu. Gue langsung gue tarik tuh tangan gue, langsung nyamperin sama gue langsung meluk, nangis, masih kecil ya kan, nangis. Udah jangan nangis gitu, tadi lihat apaan sih? Nenek-nenek jatuh, nenek-nenek, kata Tewi. Udah kita tenang. Udah masuk subuh, udah sholat lah. Terus singkat cerita, abis sholat subuh itu tidur semua tuh. Kayak abang gua nggak kerja, emak gua juga nggak kerja. Tidur. Kita tuh abis sholat subuh langsung tidur, bangun tuh maghrib. Bangun.
kayak nggak sadar sama sekali, nggak denger azan Dohor, asar, maghrib, enggak. Bangun-bangun tuh jam 6:30. Jadi kita bangun-bangun tuh kayak merasa pagi lah. Pas dilihat jam, kok di dinding kok jam 6:30 malam. Kaget semua, baru kali itu tidur lama banget. Itu jam nggak lama kemudian jam 7-nya yang punya kontrakan ini datang. Maksudnya kita semua ngira yang punya kontrakan karena suaranya kayak tok tok tok, nggak assalamualaikum, misalnya assalamualaikum, tok 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 tok, kita diemin tuh. Yang ketiga kalinya kenceng banget, masih sore banget kan. Mak gue langsung nimpuk botol aqua lah yang plastik, ke pintu. Kalau mau bertamu assalamualaikum dulu kayak apa kek, jangan ngajakin ribut, ketok-ketoknya buka gitu. Suaranya nggak di luar, di dalam, di ruang tengah. Suara pintunya di luar, jadi misah. Kak, gitu. Kak, bukain nama abang gua, Ayogi. Kan abang gua nggak denger ya, cuma disuruh. Coba bukain Gi. Buka, nggak ada siapa-siapa. Cuman ada kayak disebutnya kembang ya, tapi itu kembang kantil lah. Ya, gua tahu dari emak gua ini kembang kantil nih. Kok ada di sini, kayak setangkai gitulah, selembar. Diambil. Mak gua pas ngambil ini tiba-tiba jalan, tangannya sambil gini ke arah kamar itu. Kamar yang ditempatin sama abang lu? Iya, yang banyak itunya yang tadi gua sebelum di awal cerita. Lah tiba-tiba sama mak gua langsung dilempar ke kamar itu. Gak lama kemudian pas dilempar, mak gua langsung keluar kan. Nutup pintu, ditarik lagi pintunya, jadi ke tangan mak gua ke bawah. Dingin lagi, tarik lagi. Kurang ajar siapa sih ditendang. Nah itu ada sosok kakek itu yang kayak ibaratnya yang tadi kita bilang dukun, itu ada. Dan kita semua langsung di situ. Gua nggak ngeliat, yang ngeliat mak gua sama Tewi doang. Jadi kita nggak selamanya ngeliat lah, jadi siapa yang lihat siapa gitu. Yang lihat Tewi doang. Dan Tewi ini langsung bener-bener kemasukan total itu, bener-bener. Jadi kayak bukan dari luar atau gimana ya? Ya gue bisa sebut dari para inilah leluhur, maksud bukan leluhur, kayak dari kakeknya kakek gue atau gimana gue. Pokoknya dari masih keluarga yang masukin ke tubuh itu teteh gue, Tewi. Langsung kayak pokoknya kayak silat-silat gitulah, ngomong Sunda gitu. Ditembalinya sama si dukun ini kan gue gak ngeliat ya, gue tahu cerita dari mak gue sama teteh doang, teteh ini. Tiba-tiba si dukun ini nembalin pakai bahasa Jawa, jadi nggak ada yang masuk. Mak gue itu diserang dong, pokoknya habis-habisan diserang lah gitu. Sebelumnya di sini udah ngomong mau pergi apa mau jadi tumbal. Gituin tuh sama si kakek itu. Ini kan gue diceritain jadi tahu. Kata emak gue nggak takut. Lu mau nyantet keluarga gue, mau ngeluh kayak mau segala macem, gue nggak ada takut sama sekali. Gue takut cuman sama Allah. Terus si Tewi ini bener-bener kesurupan total, tapi masih keluarga lah yang masukin. Kayak apa tuh nyerang gitu kata emak gue sengaja nggak ngeluarin, pengen tahu siapa sih yang masuk. Nggak lama emak gue juga di situ kesurupan. Nah lo gimana tuh? Abang gue, Teh Kiki. Nah si Teh Kiki ini yang tadi gue bilang nggak bisa sama sekali kan, kayak bukan maksudnya nggak bisa ngeliat lah gitu, nggak tahu, cuma bisa ngerasain doang. Itu tiba-tiba langsung megang kepala mak gue kayak kayak gitu, kayak ngebuang lah. Sadar tuh mak gue kaget kok jadi kayak gini sih. Abang gue malah ketawa-tawa kayak nyinyinyir aja. Gue tampar tuh abang gue, wah nggak kerasa kesurupan. Seumur hidup baru sekali tuh abang gue kesurupan. Dan itu kesurupan bener-bener paling kejam banget, ibaratnya ngancurin semua yang ada di ruangan itu. Kayak berontak gitu. Iya, kayak yang dulunya tuh, dan itu abang gue kesurupan yang jadi tumbal itu.
yang meninggal di tunggal, jadi kayak nggak terima. Ya gue kan diajarin sama gue baca doa lah, salawat. Dengannya gue pede baca salawat, itu gue langsung kayak percaya nih, gue yakin. Walaupun dan di situ gue ngeliat si kakek itu kan, gue cuman fokus kayak ke abang gue, kayak ke Teh Wiwi. Ada gue ngeliat nih di belakang abang gue ini sosok anak kecil yang tadi itu, yang berubah jadi dewasa. Tapi gue lihat itu anak kecil itu kayak ngajakin tarung gue gitu. Jadi dia bener-bener mau ngusir itu 2 hari sebelum sebulan. Karena kan mau gue bilang tunggu sebulan dulu, kalau masih kayak gini kita pergi. Itu bener-bener ngajakin tarung ke gue, kayak ngajakin kayak sini gitu kan, bahasa kita sini. Maksudnya itu di belakang abang gue samperin kan. Abang gue tiba-tiba kayak sadar gitulah. Soalnya kan udah gue yang tadi gue bilang, kayak gue yakin sadar tuh. Pas gue mau nyamperin didorong tuh, jangan, mau ngapain lu? Gue udah sadar. Nyangkanya gue mau nyerang abang gue. Enggak, bukan, ada di belakang lu. Terus dia kayak ngeledek terus dah, pokoknya gue kan kesel ya, jadi kayak emosi gitu. Nah, gue ngedenger nih, tapi gue nggak ngeliat sosok kakek. Gue cuman, maksudnya si dukun itulah bahasanya, gue cuma ngedenger suara saatnya habis kalian sekarang juga, pokoknya gue ngedenger pokoknya hari ini atau malam inilah gitu. Gue langsung berontak, gak takut. Pokoknya gue situ langsung kayak baca ratib, baca selawat lah, berdoa juga di situ. Anak kecil ini langsung, yang gue lihat tuh berubah menjulang sampai ke atas. Itu bener-bener tangan, jadi kan kita tangan segini ya, itu dia tangannya sampai bawah, panjang banget. Di situ ya, emang yang nggak ngelihat Ayogi emang Teh Kiki doang. Cuman tadi tuh kesurupan sebentar, kayak Teh Kiki tuh tiba-tiba nyembuhin orang emak gua. Dan Teh Wiwi ini benar-benar perang banget yang gua lihat itu. Dan akhirnya di situ semua kakek ini, kata emak gua nih diceritain, mau pergi apa salah satu ada yang dijadiin tumbal gitu. Iya, hari Selasa gue bakal pergi dari sini. Kan 2 hari lagi sebelum sebulan tuh. Udah kan, udah ademan lah di situ. Singkat cerita, kita ketemu malam nih jam 12:30 lah, jam 1-an. Itu udah pada capek banget lah, pokoknya udah lah. Emang tadi lihat apaan sih? Kata gue gitu, emak gue nyeritain lah, jadi gue tahu kan. Abang gue yang tadinya nggak bisa ngeliat, tiba-tiba dia ngeliat cuman bayangan anak kecil doang, tapi bayangannya gede, bayangan dari bawah lah, kan karena ada lampu. Gue nggak ngeliat sosok wujud, cuman ngeliat bayangan doang. Mak gue bilang, tadi Kiki ngapain narik kepala emak? Itu mah gak kesurupan, cuman kesel aja, emosi. Emangnya nggak ngeliat sosok kakek itu habis buang kembang kantil, maksudnya dia ambil kan, ada yang naruh kan, nggak tahu siapa. Nggak ngeliat. Cewek cerita, gue ngeliat, bener-bener jahat banget tuh, tua banget, sosoknya juga bener-bener kakek banget lah. Kita ngobrol-ngobrol kan biasa, terus sambil ya ngambil makan rame-rame ke dapur, saking takutnya. Itu padahal kita udah rame-rame, ada suara piring dumpang, padahal udah rame-rame masuk sama orang tua gue juga. Bang, refleksnya sama gue kan, sama gue belum ngambil nasi, dilempar lagi, bang, pecah lagi tuh piring, banyak banget ya barangnya hancur. Ayo keluar lu, ada suara hiu sama di belakang, di pintu yang tadi mak gua ngambil itu, di situ suara ketawain, kabur semua tuh anak-anaknya ke ruang tamu depan di sofa. Nah gua belakangan. Nah mak gua ini ngambil apa, kan bawa piring itu yang ngeliat gua sama Teh Wiwi.
Jadi gue ini nggak selalu ngeliat, kadang ngeliat kadang enggak doang. Yang dibawa itu sama gue pala orok bayi, pala bayi. Kan dulu mak gue sedikit latahan orangnya. Mak itu pala orang. Pas dilempar piring pecah, nasinya pada berantakan. Gue juga ngeliat, tapi gue nggak teriak, yang teriak Tewi. Pala bayi lah, pala bayi pada hancur, pala bayi tapi hancur, berantakan. Dari situ, apaan tuh nasi tuh, ngerjain orang tua aja. Ya nggak percaya, coba tegesin, kata Tewi gitu. Pas tegesin, pas mau ngambil, iya pala, langsung kaget mak gue. Kita diem lagi tuh udah, begadang. Mak gue nggak jadi makan, gak nafsu kan. Kita sambil makan, begadang. Ada yang jawab nih, anak kecil, kita lagi makan. Bagi dong, suaranya pelan banget, bagi dong. Ngedenger semua. Dilemparin, ya waktu kan kita kan kayak semur ceker lah gitu, dilemparin. Hilang, cepat banget, hilang. Nah teteh gue ngeliat tuh, siapa yang merah tuyul tuh? Soalnya ngeliat tuyul, gue gak ngeliat. Iya hilang, tuh ceker cepat banget, nggak ada. Nah terus dari situ biasa kan, kita beres makan, udah ngobrol-ngobrol lagi sampai subuh. Singkat cerita, nemu pagi tuh kita nggak tidur. Kan kemarin gue bilang tidur abis sholat subuh, itu bangun-bangun setengah 7. Nah kita ini abis sholat subuh nggak tidur sama sekali sampai malam. Nggak ada yang bisa tidur sama sekali. Jadi kemarinnya kita tidur bangun malam, dan hari ini, maksudnya hari keduanya itu kita nggak bisa tidur sampai sama sekali, nggak ada rasa ngantuk. Jadi tuh kita di situ beres-beres kan, karena kan besoknya Selasa, kan itu hari Senin. Hari Selasa kita mau pindah. Pas udah masuk sore, jam 4 nih, abis asar udah mulai ngantuk tuh. Tuh ngantuk. Tidur gak? Kata emak gue. Kayaknya jangan tidur. Firasat emak udah gak enak banget nih, jangan ada yang tidur ya. Gue tidur. Itu tidur jam 4:30 sore. Nggak kerasa, itu gue bangun-bangun udah ada di belakang yang halaman rumah yang tadi emak gue tuh ngambil itu. Itu gue di situ, dan sampingnya ini kayak makam kuburan. Itu emak gue nggak tahu, emak gue nggak ngecek ke kamar yang gue tempatin. Ada nih sebelah kiri, itu sama Teh Kiki kan, dan Teh Kiki pun nggak tahu. Karena di luar semua, gue kalau tidur ditinggal kan gue kan. Pas emak gue nyariin gue, tahu-tahu itu jam 6:30 malam lagi, gue ada di situ lagi tidur. Gue dibangunin, bener samping gue kayak makam kuburan, kayak kuburan banget persis. Tapi gue nggak tahu namanya itu apa. Pas gue lihat lagi nggak ada, langsung digendong gue sama gue depan ke depan. Singkat cerita, udah malam nih, kita ketemu malam lagi, nggak tidur juga tuh. Kayak pas jam 10 malam kayak Teh Kiki tidur, abang gua 3 hari lah nggak kerja gitu, karena kasihan juga dia sama adik-adiknya. Terus Teh Kiki tidur, dia main saut-sautan, teriak-teriakan, padahal lagi tidur. Ya gua anggap, emak gua anggap ngigo lah. Woi. Tapi kok nggak berhenti, ditabok sama gua. Diem tuh dua-duanya. Langsung bangun. Abang gua yang tadinya nggak ngeliat sama sekali, itu langsung shock ngelihat teteh gua yang tadi gua ngeliat di awal, yang rambutnya itu ngeliat teteh gua lagi nyerupain. Lah itu Teh Wiwi, Pak, lu pakainya begitu, ngapain? Kata. Pokoknya abang gua langsung gak bisa ngomong lah. Mak gua langsung kayak, apaan sih, gak usah kayak gitu, masa makin panik. Abang gua langsung ngelihat ke Teh Wiwi, kan jadi abang gua, mak gua, Teh Kiki, Teh Wiwi langsung ke pojok. Lah tadi itu siapa yang gue liat? Lu Teh gitu, tapi rambutnya itu. Nah gua langsung jawab, kayak gua ngeliat juga tuh yang itu, yang gua teriak, gua sampai saya lagi sakit ya, itu gua lihat nyerupain Teh Wiwi juga. Masa sih katanya. Ya itu tukang jamu tuh, kata Teh Wiwi.
nyerupain gue, dia suka kali sama gue, nyerupain gue mulu. Dateng tuh dia, suaranya doang kayak suara napas lagi. Sautin lagi sama teteh gue, nggak ada tuh, hilang. Nah jam 12 malam itu suara di kamar itu seperti biasa, suara barang-barang dilempar-lemparin lah. Akhirnya kita semua nyamperin tuh, yang awal masuk ini abang gue masuk tuh, didobrak kan pintunya, karena udah kesel semua. Terus pas abang gue dobrak pintu, abang gue ini langsung kayak ketarik ke dalam, jadi kayak apa sih, langsung kayak kesedot lah, bener-bener kenceng banget, nabrak, berdarah, robek, sininya gede, masih ada kok jahitannya di bawah dagu sekitar segini lah nih, terobek kena pisau. Tiba-tiba di situ tuh bukan pisau ya, cutter, jadi jatuhnya ke ubin, cutter lagi begini posisinya jatuh. Nah Tewik kesurupan biasa, mau pergi apa, salah satunya ditumbal, ngomong itu lagi. Nah gue mikir takut Yogi ini nih karena udah robek. Yaudah tanpa berlama-lama mau gue langsung sadarin Tewi tuh. Malam itu juga gue keluar, langsung kayak semua barang-barang jadi kayak lemari yang kita punya, kasur kayak TV, kulkas itu kan kita punya, jadi nggak dibawain, nggak pentingin. Itu jam 12:30 langsung cabut keluar, kita pergi bareng-bareng. Tinggal tuh semua barang-barang, cuma bawa baju-baju yang penting-penting aja. Kunci rumah dikunci, ditaruh, terus dikirim surat tuh, mau gue nulis apa kita nggak sempet baca, taruh dibanin pakai batu bata biar nggak terbang. Udah cabut. Kita malam itu juga langsung ke terminal Kampung Rambutan, nungguin tuh sampai jam 4 buat naik bis yang ke arah Serang. Diajak emak gue, jadi langsung ngajak ke Pandeglang, kampung. Kampung iya tempat kelahiran emak gue lah. Kita langsung kampung aja, tinggal sama nenek. Tuh gue dari umur 11 tahun, jadi di situ tuh sampai umur 15 tahun, 4 tahun sebelum ke Jakarta. Akhirnya udah di situ aman, kita cerita-cerita. Nah abang gue ini nggak dijahit sama sekali, cuma ditempelin jahe apa gimana orang-orang dulu. Ceritain semua. Untung aja nenek gue sama almarhum kakek gue dari rumah, dia bilang untung aja langsung pergi, coba kalau nggak antara si Hamid kalau nggak Yogi nih. Dikasih tahu kan foto-foto rumahnya kan dulu ada tuh, masih HP Samsung J2 lah apa Samsung J1 gitu, kecil. Ini foto-fotonya kaget semua, kok berani. Mak gue ditelepon sama yang punya rumah ini, nggak dijawab sama sekali, cuma nggak dengar ngoceh-ngocehnya, langsung matiin. Dari situ udah kita nggak ada gangguan lagi, aman lah gitu, kayak bebas, kayak perasaannya udah enak banget, normal lagi gitu, nggak ada gangguan sama sekali. Nggak ada yang tadinya kita diteror atau gimana, udah nggak ada. Hidup ya pokoknya bahagialah sama keluarga yang di kampung selama 4 tahun itu di situ. Jadi setelah keluar dari rumah yang sangat menyeramkan itu, baru ngerasa kayak kehidupan baru lagi gitu ya? Iya. Sumpah sih. Padahal baru sebulan, maksudnya sebulan di situ kayak bertahun-tahun. Karena tiap hari diganggunya gitu ya. Bahkan itu sampai ganggu fisik juga ya. Iya. Terakhir kali itu abang, gua kena cutter itu. Iya. Pak, tapi maksudnya bertahannya 1 bulan, menurut gue, aduh. Gue ngedenger kayak seminggu aja tuh udah gimana gitu, ini 1 bulan udah di situ loh gitu. Yang gue salutin tuh ya sama nyokap lu juga sih. Mungkin nyokap lu juga kayak punya sesuatu ya. Bisa kayak jadi. Bisa lah gitu, karena kan bisa nyembuhin kakak lo yang kesurupan gitu, dan dia juga lebih berani gitu. Itu bener-bener luar biasa sih, 1 bulan yang
Sungguh luar biasa ya ceritanya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu nih, ini kita ngetek sampai beberapa kali ya. Iya. Karena yang memanggil lo A aja kali ya. Karena nih di sebelah gua si AA ini yang ceritain itu bener-bener diganggu banget dari tadi ya. Lu ngerasa diganggu banget karena gue ngeliat di samping lu tuh ada yang ngegangguin emang dari tadi. Terus ceritanya tuh kayak gak luwes ya, padahal ceritanya keren banget gitu. Tapi untungnya lu bisa untuk tetap bertahan dan tetap bisa cerita di Daerah Sherly. Sungguh luar biasa juga. Gue penasaran sih sama rumahnya. Ada, masih ada. Masih ada sampai di sekarang. Daerah Depsos, Jakarta Timur, masih kampung rambutan. Astagfirullah. Kaget. Itu masih ada rumahnya? Masih. Dan sampai sekarang nggak ada yang nempatin? Nggak ada. Udah ya masih ada, tapi kayak alang-alang rumput pada tinggi lah. Kosong aja. Karena gitu. di warga situ udah tahu itu rumah apa dulunya. Jadi nggak ada yang berani buat bersihin. Dan bahkan keluarganya pun nggak peduli gitu sama rumah itu. Dan kayak yang punya rumah itu nggak tahu kemana, udah nggak ada kabar. Oh, jadi udah terbengkalai aja gitu. Iya. Wah, boleh tuh ya jadiin penelusuran. Dan gue pengen banget nih kakak lu tuh cerita gitu. Boleh. Gimana nih teman-teman? Komen sebanyak-banyaknya biar si Kak Wiwi ya? Iya, Kak Wiwi yang memang peka banget, yang sering kesurupan itu cerita di Daerah Sherly. Itu pasti, aduh banyak banget kejadian-kejadian yang dia alamin gitu kan. Karena yang keluarga kan yang paling peka kakak lo kan, yang paling peka banget kan, sampai bisa ngelihat dengan jelas gitu di samping lu ada apa, dia ngeliat ada yang lewat. Aduh nggak kebayang jadinya kayak gimana. Dan alhamdulillah itu bertahan selama 1 bulan dan semuanya selamat ya. Nggak tahu dah tuh kalau misalnya diterusin ke terjadi apaan, amit-amit ya gitu. Dan yang gue lihat sih memang mungkin ya dulunya itu dipergunakan yang kurang baik gitu, jadinya berdampak sampai sekarang gitu. Aduh, itu yang kasihannya tuh yang jadi tumbal yang nggak tahu apa-apa. Terus mayatnya tuh yang lo bilang nggak diapa-apain gitu, cuma ditaruh di kamar itu aja. Ya Allah, itu tahun berapa sih kalau boleh tahu yang lo tempatin itu? 2013. Ini bagi teman-teman yang mungkin tahu tempatnya udahlah, maksudnya cukup tahu aja, jangan dicari tahu lebih lanjut gitu, karena kan kita nggak enak sama keluarganya juga ya kan. Kita hanya berbagi cerita kalau Bang Amit ini pernah tinggal di situ selama 1 bulan dan sangat diteror selama 1 bulan itu. Iya betul. Aduh, benar-benar luar biasa ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak ngerasain kayak apaan sih ini, tapi kan kita yang ngerasain ya. Kita yang ada di situ gitu. Bahkan udah ngaji, udah ada pengajian, udah istilahnya udah baca-baca di situ juga, tapi masih ada aja gangguan-gangguan. Aduh, ya Allah. Serem juga ya. Oke Bang, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semuanya di cerita kali ini gitu. Nggak ada sih. Nggak ada, karena aku tahu nih dari tadi dia tuh nggak luwes ceritanya karena diganggu terus nih. Itu yang lu lihat tuh sosok apa sih yang ganggu lu? Cewek kan, katanya punggungnya panas gitu dan dia ngerasa nggak enak banget. Itu ceweknya tuh dari luar apa dari sini nih? Dari luar sih kayaknya. Bukan dari sini. Lu bawa gitu? Ya enggak, mas, enggak bawa. Enggak, maksudnya kebawa sama elunya dari luar gitu? Ya enggak tahu, dia bisa ngikut atau gimana nggak tahu. Gitu. Iya karena dari tadi tuh ceritanya, aduh Kak, gue gimana Kak, aduh nggak luwes ya. Padahal ya dari Sherly gitu kan, maksudnya harusnya biasa aja gitu. Kecuali channel-channel gede ya kan? Iya. Oke lah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Dan terima kasih nih udah mau berbagi cerita di Daerah Sherly. Dan untuk teman-teman semuanya nih yang penasaran nih sama si Teteh yang sering banget kesurupan, semoga dia bisa datang ke sini. Salam untuk si Tetehnya ya. Siap. Dan untuk rumahnya ya semoga bisa bermanfaat lah untuk yang lainnya. Ya teman-teman, sebelum skip di cerita Daerah Sherly, langsung mampir detik ini juga, saat ini juga ke channelnya HMD Creator. Iya, dia masih link nih guys. Udah Bang, semangat lagi. Aduh, karena gue juga mau cerita nih.
Ya kan? Lo mau gak cerita gue deh? Duh, ntar aja. Ntar aja. Oh, jadi udah gak fokus ya, kasihan ya. Kapan-kapan. Iya, lu gak fokus banget hari ini. Lu bisa ini gak sih kayak ngerasukin gak sih? Bisa kesurupan gak sih? Susah sih kalau buat kayak masukin kayak misalnya siapa nih ke tubuh sendiri nggak bisa, susah. Tapi pernah gitu? Nggak pernah. Oh, cuma ngerasa. Ada orang yang jadi mediasi nggak bisa. Ya karena dari tadi dia apa sih nempelin lu mulu. Iya, paling nempel doang. Iya. Oke, sekian dulu dari Diary Neng Sherly. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk selalu nonton Diary Neng Sherly karena bakal ada cerita-cerita lebih menarik lagi. Oke, kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih.